Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la idani ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyiral muslimin jamaah salat subuh Masjid Syuhada rahimakumullah. Pertama kita syukur pada Allah atas segala nikmat yang diberikan, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman Islam yang masih Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnahnya syariatnya hingga yaumil kiamah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kembali pada subuh Rabu hari ini membacakan seputar fatwa-fatwa tarjih pimpinan Pusat Muhammadiyah. Insyaallah tema pada kesempatan ini seputar akikah. Bahwasanya pelaksanaan akikah pada hari ke-7 kelahiran anak, sebagaimana di dalam sebuah hadis au yauma sabi'ih, artinya atau pada hari ke-7-nya. Jadi ada penggalan, ini hadisnya ada matan, ada rawi serta sanadnya. Namun fatwa di sini menyebutkan matannya saja atau redaksi atau teks hadisnya saja. Berarti ada alternatif selain hari ke-7. Maka ada di pendapat lain mengatakan kalau nggak sanggup melaksanakan di hari ke-7 bisa hari ke-14, 21 dan seterusnya, kelipatan 7. Baik jamaah rahimakumullah. Dalam halaman 333 dan 330 sampai 36 HPT putusan tarjih sebutkan li hadisi Samrah bin Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu gulamin murtahat bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabihi wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'suh awahul khamsa wa sahahu at-Tirmizi. Artinya karena hadis dari Samurah bin Jundub yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih sebagai tebusan pada hari ke-7-nya dan diberi nama pada hari itu serta dicukur kepalanya. Diriwayatkan oleh 5 ahli hadis dan disahihkan oleh Tirmizi. Ini pada halaman 335 338. Dan rahimakumullah. Akikah atau istilah akikah berasal dari kata aqqa yang artinya menyembelih binatang. Dinamakan akikah karena lehernya disembelih, maksudnya hewan ya, yaitu kambing. Rambut yang tumbuh pada bayi yang baru lahir juga dinamakan akikah, karena akikah artinya memotong atau memutus. Secara istilah sebutkan hiya dzabihatul lati tuzbahu 'anil maulud yauma sabi'i syukran lillah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil waladu dzakaran kana au unsa. Artinya sembelihan yang dipotong karena sebab kelahiran bayi pada hari ke-7-nya
sebagai dorongan rasa syukur kepada Allah atas nikmat anak, baik laki-laki atau perempuan. Sedangkan istilah murtahan maknanya adalah mahbus atau disandra. Ya, sekali lagi makna murtahan dalam ungkapan itu artinya disandra, ditahan atau dihalangi, entah karena kelakuannya sendiri atau karena kelakuan orang lain. Ini istilah. Adapun orang yang tidak bisa memberi syafaat untuk orang lain tak bisa disebut murtahan, tertahan atau terhalang. Bahkan yang disebut murtahan ialah yang terhalang peroleh sesuatu yang akan dicapai, dan itu terjadi tidak mesti karena kelakuannya. Bisa jadi kelakuannya dan bisa jadi karena kelakuan orang lain. Allah menjadikan ibadah, ya, termasuk akikah atas nama anak sebagai sebab terlepasnya ikatannya dari syaitan yang mengiringinya semenjak ia lahir ke dunia, dan syaitan memijat pusarnya atau pusatnya, ya, bahasa kita. Anak yang baru lahir langsung peroleh cobaan berupa sekapan atau sanderaan, ya, irtihan setan ini. Manakala seorang anak menghadapi ketergadaian seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan akikah kepada kedua orang tuanya untuk membebaskan atau menebus anaknya, yakni dengan menyembelih hewan akikah untuknya. Waqala asbagu akhbarani bin Wahab an Jarir bin Hazim an Ayyub an Muhammad bin Sirin haddatsana Sulaiman ibni Amir Dabbi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma'al gulam aqiqah fahriku anhu daman wa amitu anhul adha. Dan berkata Asbagh, ya, telah mengkhabarkan kepadaku Ibnu Wahab dari Jarir bin Hazim, dari Ayyub Asy-Syakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, telah mengkhabarkan kepada kami Salman bin Amir Ad-Dabbi. Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya beserta kelahiran seorang anak disyariatkan akikah, maka tumpahkanlah darah untuk anak itu dan hilangkanlah yang mengganggunya. Maksudnya cukurlah rambutnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5472, kitab Sahih Bukhari jilid 3 halaman 468, Darul Kutubi Al-Ilmiyah. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Akan tetapi di dalam kitab Muwatta, ya, Imam Malik disebutkan bahwa syariat akikah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkannya sesuai kesediaan seorang muslim dan pilihannya. An Zaid bin Aslam an rajulin min bani Dafrah an abihi annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil aqiqah faqala la uhibbul uquq wa ka'annahu innama karihal isma wa qala man wulida lahu waladun fa habba ay yansuka an waladihi falyaf'al. Dari Zaid bin Aslam, dari seorang laki-laki Bani Dhamrah, dari ayahnya, bahwasanya ia mengatakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang akikah. Ya, suatu ketika Nabi ditanya tentang akikah, maka beliau menjawab, aku tidak suka uquq, istilah yang artinya durhaka. Ada istilah uququl walidain. Jadi ada kesamaan istilah di sini. Kata Nabi, aku tidak suka uquq, maksudnya akikah, istilah yang mirip, perbuatan durhaka. Seolah-olah beliau tidak menyukai sebutan itu. Lalu beliau bersabda, barang siapa mendapat kelahiran anak, lalu ia ingin menyembelih, ya, binatang, maka silahkan ia melakukan. Jadi dalam hal ini Rasulullah SAW tidak mewajibkan, intinya seperti itu. Karena ada istilah mendahului bahwa Nabi tidak suka istilah itu.
akikah atau ukuk. Hadis riwayat Malik, kitab Muwatta halaman 259 dari Al-Kutubul Ilmiyah. Nah, Imam Malik juga berkata, apa kata beliau dalam kitabnya Al-Muwatta tadi, wa laisa al-aqiqatu biwajibati walakinnaha yustahabbul amalu biha. Artinya bahwasanya akikah hukumnya tidak wajib. Sekali lagi kata beliau, akikah hukumnya tidak wajib, tapi dianjurkan untuk dilaksanakan. Kitab Muwatta halaman 260 yang bisa kita lihat terkait dengan hukum melaksanakan akikah tersebut. Mungkin dari penjelasan uraian tadi, mudah-mudahan kita sudah mendapatkan pencerahan dan bisa mencari referensi-referensi yang lain. Jamaah subur rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.